Ya, untuk pembahasan terakhir kita sampai komitmen ya, yang definisi of done ya, kalau nggak salah ya. Ini sudah selesai, tinggal ini baru yaitu tips terkait Scrum. Ini mau dilanjut dulu untuk tipsnya atau mau yang studi kasus yang kayak gandum sudah. Urung, rampu, urung. Lanjut dulu. Lanjut. Manut ya. Tips terkait Scrum. Yuk, lanjut. Main langsung pasti pas. Ini terkait apa mengerti. Tikus dong. Mas Kiki tikus Nang payung ya. ngelawak malah Juli. Ya betul. Mau sampai jam berapa? Jam? Ya bahasa jam? Jam berapa? Setengah lima ya. Setengah lima ya? Setengah lima. Oke. Kita lanjut dulu. Ini baru yaitu tips terkait Scrum. Ada apa-apa di sini? Ya, jadi yang pertama adalah Scrum Team yang hebat diisi oleh individu hebat pula. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Scrum Team dan juga individu yang hebat. Prinsip Agile Manifest nomor berapa guys? Yuk, aman? Bunyinya? Serasa Ya. lanjut. Gue mengingat ya. Jadi ini prinsip Agile Manifesto yang keempat, yaitu dengan bunyi tim Scrum itu berisi orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Nah, motivasi tinggi di sini diartikan adalah individu yang hebat. Hebat itu bukan sekedar kalau dimakna itu hebat itu banyak sekali maknanya ya guys ya. Jadi nggak cuma pintar toh, orang sadar toh kayak gitu, tapi sudah meliputi banyak komponen atau ya elemen kayak gitu ya. Nah, siapakah mereka? Siapa? Ya, Aseo. Amin. Yang Setiap Aseo. individu yang mau belajar, siapakah mereka? Yaitu setiap individu yang mau belajar dan belajar dari kegagalan dan kesalahan yang telah dilakukan serta membuktikan hasil pembelajaran dengan menghasilkan value yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi ada belajar, ada kegagalan, ada kesalahan, terus membuktikan hasil pembelajaran, value dan juga lebih baik. Anu kelihatan teman-teman? Kelihatan. Iya. Jadi dari makna belajar itu kalau misal dipetakan kembali, belajar itu nggak sekedar kita baca, orang sekedar kita mendengarkan, tapi makna belajar itu bisa lebih dalam lagi. Ada yang masih ingat teman-teman makna dari belajar sing pernah disampaikan? Insya Allah. Apa ya Mbak Vivi? Izin kok kak. Izin Mami. Siap mau kena aja ya. Ya, jadi belajar itu nggak sekedar membaca, tapi belajar itu ketika bahasa
Kalau dari Oh, jendela dibuka. Ya Allah. Ya, belajar itu nggak sekedar kita membaca ataupun menulis atau kita mendengarkan, tapi belajar itu kayak misal sekolah, ngerti belajar ya mesti sinau kan, ngerti belajar ya mesti sinau. Kan misal orang sinau ya berarti mesti memakai bapaknya mesti ngomongnya orang sinau, ya kan. Padahal makna belajar itu orang mesti berupa hal sing konkret, tapi ketika kita melihat sesuatu terus kita bisa mengambil suatu insight baru, itu bisa dikatakan belajar juga. Jadi ketika kita kepresi ya abstrak, jadi kepresi ngomong intinya belajar itu nggak selalu berupa barang atau wujud atau konkret kayak gitu. Jadi makna belajar di sini itu yang abstrak. Jadi kayak kalau misal di perusahaan kan ada namanya knowledge perusahaan ya, keilmuan dari perusahaan kan. Kalau misal di konvensional, kalau misal dikatakan bahwa itu ilmu kan yang dituliskan atau didokumentasikan. Sedangkan kalau misalnya sekarang kan di jail itu kan kalau misal ilmu itu nggak mesti yang didokumentasikan, tapi ketika kita bisa menyampaikan dan juga bisa dipahami oleh teman-teman, itu juga bisa dikatakan bahwa itu adalah ilmu kayak gitu. Bener ya bahasanya. Sebenarnya Pak Hendrik kemudian ya diperbaiki lagi ya teman-teman ya. Belajar adalah proses menambah ilmu untuk bisa memperbaiki rasa. 3 elemen manusia: memperbaiki rasa, memperbaiki pikiran, dan tindakan. Jadi apapun itu yang bisa membuat hati kita lebih hidup, hati kita lebih baik, pikiran dan pola pikir kita lebih baik, tindakan kita lebih baik, itu bisa dikatakan sebagai belajar. Makanya tadi tidak hanya berupa konkret yang bisa ditindakan, tapi juga bisa untuk pola pikir, bisa rasa, itu maksudnya. Kayak gitu mau kembali Kak. Oh iya. Siap. Apapun itu. Pola pikir. Iya. Tindakan. Itu kan 3 elemen manusia ya. Untuk bisa kita mencapai goals mungkin ya. Kalau harapannya itu. Untuk anak sing kemutan nih boleh sampaikan kayak nu kayak gue. Seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, belajar dari kegagalan. Jadi kalau misalnya kita belajar itu nggak mesti yang sing main-main, tapi dia juga perlu belajar dari hal sing orang main gitu ya. Kan kita juga harus bisa berimbang kayak sing tahu ya. Anak hitam mana putih gitu ya. Jadi kan ketika kita salah dia bisa mengambil dari pelajaran dari kesalahan itu. Jadi untuk membuktikan hasil pembelajaran, menghasilkan value yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita baik terus, otomatis kan peningkatannya mendengar daripada ketika kita salah gitu ya. Ketika kita salah kan mesti progresnya akan lebih, iya betul, akan lebih banyak daripada kita selalu benar gitu ya. Itu ya teman-teman. Sebenarnya yang membaca dari kegagalan dan kesalahan yang kalian lakukan serta memberi hasil bacanya dengan segala. Ya, jadi intinya kita individu yang hebat itu sih orang sih mau belajar. Jadi orang-orang kata selesai atau kata wis pinter gitu. Ketika kita sudah ngerasa pinter itu gue bakal kayak dia wis ngerasa puas. Jadi ketika ada ilmu masuk lagi itu kayak enggak, aku cukup, aku ngerti sih gitu ya. Padahal di kemampuan itu yang terakhir ada unlearn ya. Unlearn itu bukan berarti kita nggak belajar, tapi kita mengosongkan apa yang sudah kita dapatkan. Kan berarti kelas kita sudah dapat nih, udah dikasih penuh. Bukan berarti kita malah wis cukup ketika kelasnya penuh, tapi bukan cukup, tapi kita unlearn lagi. Unlearn ya betul. Ya itu bahasanya boleh ngomong. Intinya kita mengosongkan kelas untuk menambah atau mencari ilmu yang baru lagi kayak gue, teman-teman. Jadi orang-orang rampungnya belajar dan belajar, itulah yang dinamakan dengan individu yang hebat dalam Scrum Team. Belajar sampai ke negeri. Iya. Si paling Jepang. Jepang.
Oke, lanjut teman-teman. Ini bisa lanjut. Bisa. Yuk. Lanjut di ketentuan yang perlu diperhatikan. 1. Tips ini telah dicoba oleh bisnis UKM selama beberapa tahun belakangan ini dan menunjukkan efektivitas yang semakin membaik. Nah, ini sudah dicoba ya, jadi ora jere-jere tapi berdasarkan percobaan atau data. Terus yang kedua, setiap organisasi bisa memiliki karakteristik, histori, permasalahan, harapan, jumlah orang, kompetensi, kapabilitas, komitmen, pengalaman yang berbeda sehingga dari proses pembentukan Hasil tim dari prosesnya. ya, sehingga juga tidak sama. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Sebagai contoh, ada perusahaan A udah pakai Scrum nih, terus hasilnya ternyata ABCD. Nah, ternyata ada perusahaan B itu pakai Scrum, bisa aja hasilnya misal ada EFGH kayak gitu, nggak mesti sama walaupun misal jumlahnya sama, karakternya sama, orang-orangnya. Nah, itu orang mesti sama, jadi nggak bisa menjadi tolak ukur karena di Scrum itu kan nggak perlu ya, kan orangnya otomatis di setiap perusahaan juga pasti kesadarannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Mungkin di perusahaan A kesadarannya udah oke, tapi ternyata kemampuannya belum. Begitu pula di perusahaan B kayak gitu. Jadi tetap aja pasti walaupun sama-sama kapasitasnya atau jumlah orangnya, itu tetap aja hasilnya pasti beda kayak gitu. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur ya. Jadi paling kita bisa melakukan adaptasi tapi tidak dengan menyamakan hasilnya. Terus yang ketiga, peranan dan komitmen business owner dan para leader dalam mendukung implementasi Scrum sangat mempengaruhi efektivitas Scrum team. Jadi di sini walaupun kita ada self managing atau bisa mengkoordinir timnya sendiri, tapi di sini kita masih tetap butuh business owner untuk atau para leader yang lain kayak PO yang membantu para stakeholder itu untuk mendukung implementasi Scrum. Jadi biar pengaplikasian Scrum-nya itu bisa berjalan lebih efektif dan juga lebih baik, itu juga masih perlu dukungan dan juga peranan beserta komitmen dari business owner dan juga para leader lainnya kayak gitu. Para jurnal. Iya, orang jurnal. Jadi walaupun di situ mungkin udah ada tanggung jawab si PO, si SM dan juga si DT dalam Scrum team, kan mereka juga ada kalanya mereka juga bingung ketika ada suatu kasus misal. Nah, kita juga butuh orang yang tahu di luarnya itu, kayak masih tetap butuh dampingan walaupun mungkin tidak terjun langsung kayak gitu. Terus lanjut yang keempat, jika diperlukan maka struktur organisasi bisa disesuaikan dengan mengurangi atau meniadakan hierarki birokrasi panjang. Nah, ini bedanya konvensional sama yang agile. Kalau di konvensional itu kan ada hierarki ya, hierarki birokrasi itu kayak sing misal pengen ketemu siapa? Biasanya nang konvensional siapa? Pemimpinnya lah ya. Pemimpinannya mesti lewat kia. Nah, kalau di agile kan nggak ada ya, siapa baik itu bisa. Nah, itu kan nanti ada komunikasinya yang berlangsung nggak ada hierarki, nggak ada batasan dan juga nggak ada waktu khusus untuk berbicara pada pemimpinnya ibaratnya, karena pemimpinnya ya bareng-bareng kayak gitu. Hai, bingung. Ini menyimak itu dulu ya. Apa sebenarnya? Aduh, bisa Kenalan dulu. diri. Ya boleh kenalan dulu. Mana sekarang umat? Kenalan dulu. Mulai sih Mas Rat kan sama Iya. orang belum kenalan karo nyong. Oh iya mikir nanti ya cuma ini ya. Iya, monggo kenalan dulu diselingi boleh. Kita tegang monggo. Yuk, dimulai. Perkenalkan, nama saya Marcelina Arnanda Putri. Panggilnya? Panggilannya Putri. Enggak ukur. Enggak. Enggak mau. Alamat Jalan Pinggir RT 15 RW 3 Desa Sidaurip. Pinggir. Jalan Pinggir. Ibunya. Ibunya siapa? Sudah sampai sudah urip. Oh, ibu syukur. Iya. Masih
Dalam PT itu yang PT namanya kayak apa? Sing nang pinggir sawah om. PT nang pinggir sawah. Iya sing goreng Taiwan. Oh iya. Siapa ya? Lupa. Iya gue lah ya, gue petane umahe. Iya. Lah. Katanya mencari cinta sejati. Yuli. Pengalamannya Ora. Jora. Kenalan Nah, perkenalkan nama saya. sebelahnya. Lulusan Sebelahnya. Oh sebelahnya kirain itu lulusannya SMA mana? SMA Negeri 1 Binangun. Oh, Jabur. Jabur. Pemain kok Di sana Proya Hah? semua Sana Jati. sebelah sini Pasuruan. Oh iya. Iya tadi iya. Oke apa? Ya. Ada Di sana kan? di- Jos. Terus Perkenalkan nama saya Siti Fitriatun, biasanya dipanggil Fitri. Alamatnya Jalan SMP Timur RT 16 RW. itu apa yuk? Terus Arif. Anaknya sinten? anaknya Bapak Gadi Hartono. Hari. Hartono. Pak Hari. Pak Har. Ya, terus kan. Sudah. Sudah. Iya. Sudah. Iki dulu. Iya. Wis kok. Kan ini belum. Perkenalkan nama saya Nurul Anissa. Iya. Jadi, kemarin nurul Bersamaan. di sini bersamaan. Ya oke, pokoknya salam kenal Mas Ya, Wah. salam Di sini kenal. kita ada tim baru. Semoga bisa bergabung sama kita. Kita bisa membersamai Ya, bisa bersama kita ya. Dan belajarnya. Dan Mbak Putri sama Mbak Fitri, depannya I, nggak ada yang nemenin saya di sini, belakangnya I semua kecuali saya. Emang. Tapi jangan Mbah ya. Mbak Putri dan dari Mbah. Oh, asal dulu orang aja. Mbak Putri. Putri. Ya begitu. Aku sering dipanggil Fat. Umay kono kidul madhep ngalor. Gitu le akeh kae Fani. gitu. Toko Fani. Fani Toserba. Iya tahu. Mbak Fit mesti tahu. Tahu. Mesti ora. Ngomong kan di yang sini utuh. deket RA Kuantum ke sini. Enggak tahu arah temu. Oh iya. Yang jalan warna pink. Ah iya. Nah itu. Nah itu. Saya ini lagi belajar sama mbak-mbaknya. Sama Mas. Dan sama dengan juga, jadi mohon ikhlasnya semoga menjadi bermanfaat. Amin. Silakan teruskan. Oke. Bayur. Harus kena. Ini kan belum. Perkenalkan nama saya Yuli Dwi, untuk alamat Ayam Malas. Panggilnya Yuli. Mbak Yuli dari Malas dan Nurul. Minta dipanggil apa, Mas? Om. Dipanggil Mas, Om Ayah. Terserah. Mbah juga. Ini satu lagi punya semua cucu. Satu lagi, mana? Siapa sih? Yang Manglo apa ya? oh, Iya. Dari istirahat. tempat. Kamu kan bayi. Iya iyalah. Paling ditanya. Ini siapa? Kemarin ada satu lagi. Oh baru juga. Iya, kemarin kan pernah training ceritanya. Oh, Kayak gitu. Terima kasih. Jangan ada sampai apa ini. Kalau mau yang ini mau dimakan dimakan aja ya. Kita lanjut. Cara di sampai. Oh iya, Mbak. Nama Mas? Ya nih nggak acara mau di sampai cara. Ini cantik tangan. Ini ada biayanya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau Ya. mau dimakan atau diminum boleh. Oke. Ini kita next dulu. Ada yang kedua, ada tips membentuk scrum team. Makasih, Yang Mas. pertama, pastikan scrum team telah memenuhi jumlah minimal agar tim bisa
mendelivery value dengan komposisi minimal 1 PO, 1 Scrum Master, 2 sampai 3 developer atau lebih. Nih, jadi kalau misal di misal di tempatnya Kang Fat atau di tempatnya Om Subur, nah itu misal cukup nggak ada 1 PO, 1 Scrum Master, 2 sampai 3 developer. Kalau misal belum, berarti ya si product owner si business ownernya merangkap jadi PO misal, atau nanti istrinya bisa jadi Scrum Master, nanti teman-temannya bisa jadi developer kayak gitu. Dan merangkap ya. Iya, bisa merangkap kayak gitu. Soalnya biar ideal kalau misal di Scrum Team itu kan minimalnya itu kan ada 1 PO, 1 SM dan juga 2 sampai 3 developer. Kalau misal kurang dari itu biasanya agak bingung, karena kalau di sini juga masih merangkap sebenarnya sih antara PO dan juga SM itu juga masih merangkap jadi developer. Urut nasi ini. Itu besok muter mana? Kalau terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya nih. Ngomong apa? Si ngomong bongong lah. Iya. Kita masih ngomong. Ayo ngerti. Mbak dulu lah. Nih, Mbak. Dah. Itu Mbak Bibi. Kamu Yul belum ada. Dah, Yombe. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke Mas ya. Andri pernah bilang ke saya 3 minimal 3. Itu berarti siapa aja? Minimal 3 ya berarti 1 PO, 1 1 SM dan juga 1 developer. Oh, kan jadi TKP PO ne. Iya, Kan jadi gak ada semua 3-3-nya, tapi ketika Abi butuh ininya perannya berarti ya sisi satu di PO, satu di SM. Ya. Minimal 3. Oke. Gitu. Idealnya sebenarnya 5. Idealnya. Kalau misal lebih banyak, misal ada 7 atau 6 orang itu masih bisa 1, tapi kalau misal sampai dengan 10 itu baiknya bisa langsung dipecah aja biar aja orang ganggu fokus kayak gitu. Ya. Nah, diusahakan dalam satu Scrum Team maksimal itu 10 orang atau kurang. Kalau lebih dari itu bisa dipecah ya, karena kita udah pernah nyoba di sini. Kita ada banyak teman-teman di sini, tambah anak PKL juga, jadi fokusnya itu kayak kurang. Jadi ketika daily dan juga lain-lainnya, kalau daily itu kan 15 menit. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang itu jadi orang kurang efektif kayak gitu. Yang udah pernah dijalankan di sini. Begitu ya teman-teman ya. Iya, betul. Angka baiknya dipecah. Dibagi. Gitu. Dipecah kok jadi hancur kan. Terus yang ketiga, komposisi Scrum Team relatif stabil dari sprint ke sprint. Jadi komposisi atau orang yang di dalamnya itu bisa itu stabil aja. Jadi Scrum saat ibaratnya sprint 1 3 orang, terus sprint 2 terus jadi ternyata susut maning, otomatis kan itu akan mempengaruhi hasil juga, karena yang melakukan atau orangnya yang berkolaborasi itu kan berkurang kayak gitu. Bisa ya dintong sampai sprint rampung gitu. Nah, mengubah komposisi tim setiap sprint dapat mengganggu produktivitas secara keseluruhan karena mempengaruhi ya. Kita kerjanya kolaborasi bukan sendiri-sendiri, kecuali kalau sendiri-sendiri lah mungkin masih bisa berjalan, karena kolaborasi itu kan butuh bareng-bareng gitu. Kerja bareng butuh kerja bersama untuk kerja bersama, ya betul. Kerja sama bukan kerja bersama. Terus yang keempat, jika anggota organisasi masih sedikit, maka sebaiknya libatkan business owner untuk membantu memilih siapa menjadi apa. Nah, kayak gini ya teman-teman ya, kalau misal anggota timnya itu masih sedikit, itu bisa dilibatkan si pemilik bisnis atau business owner itu untuk membantu siapa jadi siapa, sing bisa merangkap ya berarti yang siapa jadi apa dan merangkap jadi apa. Jadi biar perannya itu bisa lebih dipahami sama teman-teman. Ketika anak omongan kok jadi itu kan pasti agak dipikirkan loh, oh ternyata aku punya peran ini, oh ternyata aku punya peran ini. Kalau misalnya nggak ditetapkan di awal itu biasanya bingung, aku jadi apa sih, ya aku ngelukna sebisa nyampai sih gue, karena memang belum ada pembagian perannya kayak gitu. Nah itu masih pacai, bisa apa Yang masih bisa double itu berarti
di developernya ya. PO, Kalau SM. PO sama SM PO Biasanya dan gitu. SM turun menjadi DP. developer. kalau PO sama SM SM jadi jadi satu. satu nggak jadi ya. Makrunya Beda peran soalnya. Iya. Iya, soalnya kan sementara ini kan PO itu kan memaksimalkan value, jadi itu dibutuhkan sekali pada saat sprint planning. Nah, ketika setelah sprint planning kan PO dan juga SM kan apa ya, kayak orang kayak banget apa sih ya, next sih sebenarnya anu mikir sih mana-mana ya, tapi kan Oh. eksekusinya kan belum, jadi naik DT kan lebih ke eksekusi ya, jadi main rewangi DT sekalian, jadi melengkapi makanya jadi developer kayak gitu. Itu teman-temanku EPP yang bagi ya. iya betul. Jadi aku sekarang ya sibuk deh. Kayak gitu. Sementara di sini sih seperti itu, tapi kalau yang PO sama SM orangnya itu satu, itu kita belum tahu saat ini kayak gitu. Bisa dilanjut teman-teman? Bisa. Nah, lanjutannya ya yang tadi poin keempat, ini poin kelima. Setiap role dalam Scrum mesti memahami apa kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditentukan dalam panduan Scrum. Nah, role itu kayak ini ya, apa jadi role model, kayak orang yang go ya ini sih di dalam cewek gitu, kayak go panutan betul. Nah, mesti memahami apa kewajiban dan juga tanggung jawab, karena kan tadi perannya kan udah ditetapkan siapa jadi apa, otomatis kan mereka mestinya atau harusnya itu bisa memahami apa kewajiban dan juga tanggung jawabnya dalam setiap perannya itu kayak gitu kan, bisa tentu. Nah, jadi orang ngomong maning aku ngapa ya, ketika kamu ya jadi PO, nah kamu juga jadi DT, kamu juga jadi SM misal kayak gitu kan, mereka juga semestinya memahami apa sih perannya si PO, apa sih perannya DT, apa sih perannya SM kayak gitu, dan juga kewajibannya, tanggung jawabnya gitu. Wis ditegaskan di awal sih Panduan Scrum itu maksudnya adalah kayak job. panduan Scrum itu yang ini yang sebelumnya kita bahas di atas itu, yang kayak nang Scrum gue anak apa baik sih, yang punya pilar-pilar isinya, terus ada prinsip-prinsip, terus ada value-value, itu panduan kayak pedomane Scrum kayak gitu ya. Scrum Guide ini Iya, Scrum pernah di sebenarnya ya. Terus dibahas terus ya Scrum Guide 2020. Paling nanti ini kok seleksi nangkainya belum. Nah, itu kayak panduan iya kayak pedomane Scrum kayak gitu, yang isinya ada value ada dan lain-lainnya yang seperti kita udah bahas di atas Ya. kayak gitu. Terus yang selanjutnya poin ke-6, mintalah komitmen masing-masing orang yang masuk dalam Scrum Team untuk menjalankan panduan Scrum secara baik, benar dan baik. Jadi orang benar tapi baik. Jangan melakukan perubahan atau modifikasi panduan Scrum yang sifatnya dapat menurunkan kualitas, baik istilah, nilai, prinsip, peranan, artefak, maupun ketentuan lainnya. Nah, yang perlu diubah atau dimodifikasi adalah cara kerja tim sebelumnya, bukan Scrum-nya. Nah, ini pernah kita alami juga di sini. Sembari kita belajar Scrum itu kita juga pernah kayaknya kayak orang di deh, kayak misal kita planning tapi kita nggak ada retro misal kayak gitu. Nah, itu juga pernah kita lakukan dan ternyata ya segini aneh gitu. Kita ibaratnya panduan masak anak A sampai B, anak C, D dan seterusnya sampai E, tapi ternyata kita melakukannya semua sampai C kayak gitu kan, otomatis masih ada yang menggantung gitu, kayak urung rampung. Nah, kayak gitu. Yang perlu dimodifikasi utuh panduan Scrum ya, tapi cara kerjanya kita yang dari sebelumnya ke Scrum-nya kayak gitu, kayak pindah dari konvensional ke agile-nya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki kayak gitu. Terus ini kan mintalah komitmen. Nah, kalau misal untuk di komitmen masing-masing pada orangnya yang masuk ke tim Scrum itu bisa berupa ya berkomitmen ngomong biasa, tapi ketika ngomong biasa mungkin belum bisa diambil komitmennya atau untuk pengingat, itu kita bisa membuat kayak fakta integritas bareng-bareng bahwa kita mau menjalankan
Scrum ya untuk di perusahaan kita mulai sekarang kayak gitu. Tapi dengan sadar dan seperti yang sudah disebutkan di PPT sebelumnya ya, kayak misalnya ketika kita mau menjalankan Scrum itu ada yang namanya prakondisi, terus ada yang namanya kesepakatan bareng kayak gitu, terus siapa sing gelem siapa sing ora, nah kayak gitu. Nah nih kalau misalnya udah bersedia mau mengikuti untuk menggunakan Agile itu nanti diminta komitmennya bisa berupa fakta integritas kayak gitu. Nanti fakta integritas itu apa? Fakta integritas kayak apa? Kayak intinya isinya kesepakatan ditulis saya bersedia untuk mengikuti KKK gitu ya teman-teman ya. Itu mau secara ditandatangani, ya nangsing bersedia untuk mengikuti kayak gitu. Ngerti loh, fakta integritas apa? Ya ampun, jadi materi itu apa nih? Ya mau tahu ya teman-teman ya, kayak kesepakatan perjanjian kayak gitu ya. Ya. Tapi berupa tulisan gitu untuk pengingat. Ada video lagu yang isinya. Terus ketujuh, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya selama menjalankan Scrum, maka Scrum Team berkomitmen untuk menyelesaikannya. Jadi kan ketika kita menjalankan Scrum kan orang mungkin sesuai dengan harapannya kita, ibaratnya nang panduan kan jadinya kayak tapi kan dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di perusahaan tersebut kan hasilnya orang mesti sesuai dengan apa yang diharapkan kan, otomatis wong sing dicontohkan di IT itu kan orang-orang yang just gandos hebat-hebat. Nah di sini kan masih orang harus belajar kayak gitu, otomatis kan hasilnya mesti orang selalu sama kayak gitu. Nah ini maka Scrum Team berkomitmen untuk menyelesaikan, jadi tetap dilakukan perbaikan karena di Agile kan kita selalu rootnya itu darah perbaikan atau adaptasi dan juga melakukan perbaikan biar lebih baik gimana caranya kayak gitu ya. Begitu. Nanti kalau ada yang mau menambahkan barangkali yang udah belajar boleh ya ditambahkan ya. Insya Allah. Kita diskusi boleh. Iya boy. Terus lanjut ke poin 8. Jika jumlah anggota organisasi kurang dari 5, maka sebaiknya memilih untuk menerapkan Scrum secara parsial dengan prioritas 1. Implementasi value, implementasi pilar yaitu empirism, transparansi, inspeksi dan juga adaptasi. Terus jalankan sprint acara Scrum secara optimal menyesuaikan jumlah anggota Scrum yang tidak ideal seperti sprint planning, daily Scrum, review dan juga sprint retrospektif. Nah, ini di sini kan kalau misal jumlah anggota atau individunya dalam Scrum itu kurang dari 5, gue nggak harus menjalankan seluruh yang ada di panduan Scrum, tapi hanya nih 3 ini aja yang menerapkan Scrum secara parsial dengan prioritas. Jadi cukup menerapkan 3 ini, ada implementasi value, implementasi pilar dan juga menjalankan tetap acara Scrum secara komplit. Jadi cukup ini aja kalau misal timnya itu kurang dari 5, main orang terlalu akeh karena memang orangnya kan sedikit, jadi biar terfokus. Jadi cukup sing penting ngerti value-nya, ngerti pilar-nya, karena value itu kan utamanya di Scrum. Ngerti ketika kita menjalankan Scrum ya harus kepriwe itu kan value. Nah terus ada nilainya biar tahu dalam Scrum itu value-nya apa sih. Nah terus pilar itu kan kayak sakan, pondasi sakannya kayak gitu. Oke. Nah itu otomatis penting. Nah terus yang ketiga itu acara-acaranya. Nah kayak gitu. Kalau yang misal kayak Agile Manifesto terus dan lain-lainnya, gue orang usah budget apa-apa. Sepenting 3 ini dulu utamanya kayak gitu. Kalau misal timnya kurang dari 5. Tapi tetap ada sprint planning, daily, review dan juga retro ya. Ya acaranya Aja dikurangi. Ditambahin dewe. Seperti itu. Value kemutan ya, 5 ya. Insyaallah. Oh kompak wis iki ya. Iya. Terima kasih. Terus Kompak. yang ke-9, usahakan dalam sebuah perusahaan untuk membentuk
satu Scrum Team terlebih dahulu dan fokuslah menerapkan Scrum sesuai dengan panduan Scrum agar mendapatkan pengalaman perdana implementasi Scrum. Jangan langsung membentuk banyak Scrum Team. Jadi ini bisa kita bentuk satu Scrum Team dulu sampai benar-benar Scrum Team itu udah tahu perannya masing-masing, udah tahu tugasnya masing-masing, dan intinya cara bal-balannya ibaratnya bentuk satu kayak tim gizi sih bener-bener main aja bentuk akeh-akeh tapi kok malah orang dilatih, malah ibaratnya akeh tapi ilmunya itu setengah-setengah. Mending siji tapi full daripada akeh tapi ilmunya sih setengah-setengah. Gue aja langsung akeh-akeh sekarang anu timnya cukup beberapa dulu, misal timnya kadung 1000 ya cukup gawe misal satu tim dulu lah yang terdiri dari 5 orang sing 100 pira gue engko gisir sing nek 5 games oke ya bisa ditularkan ke yang lain kayak gitu. Oke, Por. Iya benar. Thank you banget. Terus yang ke-10, Scrum Team perdana yang direkomendasikan adalah tim komersial atau selling atau marketing. Jadi Scrum Team perdana yang direkomendasikan adalah tim komersial. Jadi di sini ada selling dan juga marketing. Selling ngerti ya gini. Apa teman-teman selling? Penjualan. Ya, penjualan. Marketing ya pada gue ya, sinang penjualannya. Jadi tim perdana gue di tim penjualan. Karena ya Ora, lanjut gizi. ora. Ini Bener. Iya. Maksudnya apa itu? Scrum Team perdana jadi ngurusi tentang penjualan dulu. Yang apa ya? Fokus kepada penjualan gitu maksudnya. Ya tim perdana kan pertama. Jadi sing direkomendasikan gue kenapa tim penjualan karena mungkin gue ditambah ya, Mbak. Kemang yang nambah. Kayak rom nambah. Iya, yang ngerti. Iya, karena dari tim marketing itu kan ketika dibuat apa sih, satu goal baru kayak lebih apa ya bahasanya, lebih Mbak, soalnya anak-anak jadi ketika di goal lagi bahasanya diterjemahkan. Ya kepada intinya kan misalkan dewe Scrum Team perdana direkomendasikan adalah tim komersial atau selling dan marketing. Selling dan marketing ini kan ada di balance BSC. score BSC apa baik ingat lagi. BSC itu ada 1 finance, 2 branding marketing, 3 operasional, 4 human growth ya, human growth. Lah gue mungkin kono ya kan sebenarnya orang ngerti, tapi kayaknya secara kalau misalkan di logika mungkin ya. Kalau secara logikanya finance apa jenenge nek dhewe ngurusi finance, apa sing harus diurusi nang finance? Wong orang anak penjualan. Kalau misalkan apa operasional apa sih yang dilakukan? Kalau menghargai dhewe kan ngurusi apa sih yang diurusi meskipun manusianya apa yang diurusi, data apa yang diurusi, tidak ada data yang diurusi. Kalau misalkan di selling dan marketing itu kan butuh apa jenenge mungkin pada banding kayak sumber daya apa input untuk bisa dilakukan oleh finance, udah dilakukan oleh operasional, terus kok human growth bisa menumbuhkan orang-orang yang jerone mungkin gue data utama apa gue jenenge. Ya cuma tapi ya betul Mbak, iya betul nanti gitu. Tapi kayak ya betul itu ya itu Mbak. Terus menurut kan karena di tim branding itu kan kayak semua orang itu bisa tahu bisa melakukan kayak gitu ketika disiplinkan otomatis kan orang ngomong gue dong sing bisa semua orang bisa melakukannya. Iya betul. Ketika sih misalnya bagian finance yang jadi tim utama gue malah jadi bingung soalnya sih ngerti duit ibaratnya ngomong gue dong sih gitu ibaratnya mungkin ngerti kayak gue tapi kan secara terjun langsung kan orang dia paham kan baru tahu kayak urung paham. Nah gue malah jadi kendala gitu karena penjualan kan dia dari data yang jelas terus sing melakukan ya beberapa orang yang ngerti kayak gue. Iya, orang ngomong gue tau kayak gue. Jadi semua bisa ikut andil gitu. Iya. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Ya, lanjut. Nah, di sini udah mulai ke siapa yang sebaiknya jadi PO, siapa yang sebaiknya
SM, siapa sih harusnya jadi developer. Nah, ini membantu si bisnis owner untuk menentukan peran-peran itu. Kan tadi di atas sudah disebutkan ya bahwa kita masih butuh si bisnis owner untuk menentukan peran-perannya biar tahu kewajiban dan juga apa yang harus menjadi tanggung jawabnya setiap perannya. Nah, biasanya kan business owner juga bingung ya cara milih aku sing kepriwe, siapa sing ngatur di PO ya, siapa sing ngatur di SM, siapa sing Alasan ngatur di dasarnya apa? developer apa sing penting tek pilih penting lah, kuas penting anak lah gitu. Enggak seperti itu. Nah, di sini ada panduannya. Ini bisa digunakan untuk acuan si business owner untuk menentukan siapa yang akan menjadi product owner si PO-nya gitu. Yang pertama, jika business owner bersedia, maka akan lebih baik. Nah, seperti tadi, business owner juga bisa merangkap menjadi product owner, bisa menjadi PO kayak gue. Jadi nggak harus orang lain, misal DWP bersedia ya nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, jika business owner yang bersedia lebih dari satu atau couple, biasanya suami istri ya, maka pilih salah satu yang memiliki ketertarikan dalam hal value, money, customer, isu, atau produk. Jadi biasanya kan business owner kan biasanya seringnya suami istri ya, karena yang membangun bersama itu ya. Nah, seperti itu biasanya tetap orang kena lorot, tapi pilih salah satu. Misal sing lebih tertarik terhadap value, money, customer dan juga isu dan produk itu misal istrinya ya, berarti istrinya baik sing jadi product owner, orang usah lanang itu nih. Nah, cukup kayak gitu. Nah, value-nya itu nilainya ya, yang tahu nilai. Jadi orang kebetulan seperti payu tapi tahu nilai apa sih yang mau diangkat dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Terus sing ngerti duit ya, kalau bapak kan ada duit ya. Maksudnya ya duit sing secara kayak misal ya profit lah ya gitu. Terus yang customer itu kan yang bisa memahami customer kan nggak cuma pelanggan ya, tapi dari timnya juga. Terus isu di sini itu bukan apa ya? Isu di sini diartikan sebagai sesuatu yang bisa didiskusikan atau dapat didiskusikan. Jadi isu isu biasanya apa namanya? Ibu-ibu ngomong apa? Ya berita lah ya ibu. Tapi isu yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Terus produk. Nah, produk ya penghantar value, kendaraan untuk menghantarkan value yaitu produk. Kayak gitu ya. Ya kok bisa didiskusikan. Nah, yang ketiga, jika business owner tidak bersedia, maka bisa direkomendasikan direktur atau salah satu leader dalam organisasi. Nah, ketika business owner karyanya orang bisa umatnya mikirnya, nah itu bisa didelegasikan ke timnya. Tapi kembali lagi, tapi yang tahu value, money, customer, isu dan juga produk. Jadi orang asal pilih aja mau sing ngertine value toh, aja mau ngertine money toh, aja mau customer toh, tapi bisa mencakup 5 hal tersebut kayak gitu. Sing sakirane bisa anak ketertarikan atau keingintahuan mengenai 5 hal tersebut kayak gitu ya. Terus yang keempat, product owner bukanlah bos atau pemimpin yang memberikan instruksi dalam Scrum Team, mesti memiliki kemampuan berinteraksi yang baik kepada stakeholder maupun developer. Jadi di sini PO itu bukan bos atau pemimpin, karena di Agile atau di Scrum itu nggak ada yang namanya pemimpin, nggak ada yang namanya bos, karena kita itu flat organisasi, kita itu sama kayak gitu. Jadi utusin awal instruksi, tapi kita melakukan kolaborasi bersama. Jadi ini si PO semestinya itu memiliki kemampuan yang berinteraksi itu yang baik ke stakeholder atau kayak investor dan business owner maupun ke developer, teman-teman dalam satu timnya kayak gitu. Berinteraksi ya? Iya, berinteraksi apa ya? Yaitu saling mempengaruhi, saling tarik menarik gitu sih. Oke, apa salah wis pada pinter Kak, apa interaksi. Ayo teman-temanku dibantu. Ada interaksi. Soalnya makanya mandan penting ya. Soalnya namanya itu memberikan instruksi, tidak boleh memberikan instruksi dalam
Scrum Team mesti memiliki kemampuan berinteraksi, jadi bold, Nah, yang interaksi. yang baik kepada stakeholder maupun developer. Kita harus tahu benar-benar makna interaksi itu apa. Interaksi adalah saling mempengaruhi, saling mempengaruhi, saling tarik menarik, saling memberikan, menerima. Iya. nah seperti itu. Jadi makna interaksi orang nyung kalau kowe kalau nyung aja orang tapi kita ada unsur mempengaruhi kan kita nggak memberikan instruksi kan kita baiknya mempengaruhi kayak mengajak hal yang baik tapi ya maksudnya kayak mempengaruhi, jadi mengajak berpikir biar si mereka itu mau melakukan apa yang kita inginkan tapi tanpa adanya paksaan kayak gitu. Dan kita nggak memberikan instruksi kayak gitu. Mencontohkan, mengajak berpikir. Ya, gue lah 9 prinsip kecil. Ya nanti bisa diperdalam 9 prinsip. Selanjutnya ya, kita di siapa sebaiknya menjadi developer, siapa wesnya. Siapapun yang memiliki kompetensi, skill, dan kapabilitas khususnya yang bersifat teknikal untuk menghasilkan produk. Jadi si developer itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Kompetensi itu kemampuan ya. Kompetensi itu untuk skill itu kemampuan. Kompetensi itu. Yo, ingat kompetensi dan kapabilitas beda ya. Apa ya Mas Mat? Lupa semua. Kompetensi dan kapabilitas barangkali ada yang ingat. Kompetensi dan kapabilitas itu berbeda ya. Apa ya? Kompetensi adalah kemampuan untuk Untuk melakukan. Kalau kapabilitas berarti apa? Paling ya. Kayak masak ramen gak bisa mana? Iya. Bukan tangguhan. Mengeksploitasi betul. Ya Allah. Mengeksplor. Ya, kalau di yang apa jenenge belajar melalui ability, liability dan responsibility, kalau berdasarkan itu kalau kompetensi itu berarti untuk melakukan ya, mampu merespon apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian kalau yang capability itu dan melakukan sampai dengan Menyelesaikan. mencapai itu mencapai. Capability ya, capability ya betul. Kompetensi apa dari merespon? Kompetensi itu merespon, dia itu mampu merespon apa yang harus dilakukan, dia itu bisa melakukannya. Misalkan Vivi bisa pora nyapu, bisa Vivi bisa menyelesaikan, bisa apa jenenge? Bisa nyapu kok Vivi. Bisa nyapunya skill. Gimana? Bisa nyapunya itu skill. Skill. Bukan, maksudnya kita lagi membedakan antara kompetensi dan kapabilitas. Ya. Kalau kompetensi itu hanya melakukan itu apa yang baik Kak? Iya, kan bisa nyapu ya bisa, tapi nek kapabilitas Nyapu sing kepriwe? nyapu ya orang mau nyapu tapi anak ya bisa Tercapai. sing kalau dirapi-rapi gue. Kayak anak value nih gue. Jadi orang mau melakukan tok tapi anak plus value gue. Gue ya. Iya, betul. Kayak ibaratnya kalau dibilang apa sih ya? Masak, misal masak. Ya dia bisa masak tapi kan butuh masak Enak sing apa enak, orang? sing sehat, sing main kie gue. Kayak pada misalkan target lah Mas, kayak misalkan target dia itu bisa melakukan tujuannya, tapi belum tentu dia itu bisa mencapai target itu. Dia itu mampu melakukan apa yang udah direncanakan tapi nggak bisa mencapai. Nah itu mungkin dia itu punya kompetensi untuk melakukan itu iklan, tapi dia itu tidak bisa melakukan sampai target. Kalau udah punya kapabilitas, dia itu udah bisa melakukan, tapi dia itu bisa mencapai target apa yang udah direncanakan. Di atasnya lagi ada yang namanya apa satu lagi? Kompetensi, kapabilitas dan accountability itu di capability. Satu lagi itu adalah yang namanya kompetensi, kapabilitas dan capacity. Nah, ya. Capacity ya. Iya. Capacity kue berarti sing lewat target, pokoknya wis lebih target lah. Iya. Wis Tapi lebih ya, gue besok ya. Ya. Ini memang yang kemarin sih gue betul.
Terima kasih Mbak. Kompetensi, skill, dan kapabilitas. Siapapun yang punya kompetensi, skill, kapabilitas. Ya, kapabilitas yang mencapai target. Oke, siap. Nah, ini bisa dari level staff ataupun manajemen yang memiliki ketertarikan untuk melibatkan dalam value creation. Karena tugas dari developer kan, masih ingat teman-teman fungsi dari developer tugasnya Value. ya membuat value. Jadi dia diharapkan itu orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap value. Kalau misal si PO itu terhadap 5 itu tadi, ada value, ada money, customer, ada isu, dan juga ada produk kayak gitu. Kalau misal si PO cukup tertarik terhadap value creation aja. Ini lebih ke tuduh lah ibaratnya, kayak orang-orang yang bisa melakukan gitu ya. Next soalnya kan developer kan ruhnya itu eksekusi ya. Eksekusi nyata. Kayak gitu. Terus yang kedua ada individu yang termotivasi untuk memiliki multi kompetensi dan tidak terjebak dalam konsep spesialisasi bidang ahli tertentu. Jadi di sini itu nggak cuma ngertinya mung ibaratnya aku ngertinya mung CS stop, terus dia ini kurang ngerti. Nah itu nggak boleh. Kalau misal di developer itu kita harus menguasai minimal ya ada 2 atau 3 keahlian. Jadi ketika ada mungkin target yang di luar kemampuannya kita, itu kita bisa ikut andil atau ikut bekerja sama, berkolaborasi bersama kayak gitu. Jadi karena di Agile kan nggak ada job desk ya. Jadi aku tuh nang kene, itu kan nggak ada kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu tujuannya nggak ada job desk. Siapa Mbak? Shopee. Ya, tujuan dari nomor 2 ini multi kompetensi dan tidak menggunakan spesialisasi mungkin adalah supaya tim itu bisa self managing, sehingga ketika ada satu orang yang tidak masuk, tim lain bisa membackup. Jadi nanti misalkan Vivira masuk, Eka bisa nge-backup. Walaupun perlu tahapan ya. Iya, ada dasar sampai ke tahap dasar apa standar. Nah, minimalnya standar. Berarti cross function apa ya, Mbak? Iya, Apa? Cross function. Oh ya, Bisa ngesel semuanya. bilang ya. Jadi yang garap dia bisa, walaupun nanti sebenarnya itu juga harus ada tugas khusus ya gitu nggak? Iya, betul. Tapi tanggung jawabnya satu apa gimana, Mbak? Walaupun lintas fungsi tapi tanggung jawabnya tetap. Iya, kayak misalkan ya pada bae lah, misalkan misalkan maksudnya orang tanggung jawab siji. Maksudnya kepriwe ya Kayak sing prioritas utama. Iya, prioritas utama ya. itu apa? Prioritas Tapi Vivi bisa melakukan misalkan prioritas pertamaku adalah 1. Tapi Vivi bisa melakukan menambahkan lagi 3, misalkan 2 sampai dengan 5. Bisa mengerjakan sampai di level standar. Ya standar ya. Lima standar harus mahir. Iya. Misalkan mahirnya yang nang kene sing prioritas, tapi standarnya yang nang kene. Bagian keuangan ya harus mahir dengan keuangan. Iya, kayak gitu enggak Tapi semua terkait orang. dengan Yang lainnya mungkin yang lain terkait mungkin kalau di tempat saya itu kasir ya harus selling. tahu, selling juga harus tahu secara Iya, standar. standar orang usah mahir-mahir ora apa-apa untuk bisa nge-backup. Iya. Biasanya karena mau tuku dia bisa ngelayani gitu Ya, ibaratnya. Pokok kasirnya guranana. Iya. Dia kabur money. Terus tutup. Ya kayak gitu. Bisa melayani nek kan emang tekan masuk kasir tong ya. Karena barang peka ya bisa nganu iku. Jadi mana bisa ditinggal ana sing ana bodoh boy misalnya ngasih pengen libur ya gue lah usulnya misalnya sih kan bojo ya kan kita orang bingung Harus gitu milih sing di sana. Anak. Iya. bisa anak soal berarti ngomongnya bojo Nah, apa? Yang jenenge anak sih ini. Kebetulan belum hadir di sini. Belum hadir. next time. Oke, terus Oke lanjut ya. Yang poin ketiga, individu yang mau bertumbuh dan berkembang serta menyukai tantangan dengan menghasilkan value yang baik. Jadi developer itu adalah diharapkan individu yang mau bertumbuh dan berkembang, karena di sini kan yang dibutuhkan adalah kompetensi, skill, dan juga kapabilitas. Misal orang belum bertumbuh, orang belum berkembang, ya kepriwe bisa menambah skill, kepriwe value-nya itu bakalan naik, bakalan meningkat lebih baik gitu. Betul. ya. Menyukai tantangan kayak. Kayak tantangan, karena di setiap kejadian pasti ada tantangan tersendiri. Orang mungkin siki ketemu kue, esok kalau ketemu kue mana walaupun pada baik ketemunya, tapi kan mesti ana sih beda gitu. Pasti kan ada hal barunya.
Orang mungkin gue ketemu gue terus gitu ya. Kayak misal kita benar-benar melakukan A, tapi ketika kita melakukan A di sekarang sama besok otomatis kan mesti beda. Ya. Kondisinya harus beda itu. Mesti kan hal baruan. Sungguh ya. Iya. Tidak Biasanya ada apa? apa. Yang keempat, individu yang tidak termotivasi oleh jabatan dalam Scrum Team tidak mengenal jabatan karena di Scrum itu adalah one team one goal. Jadi nangkene ke orang sing gila jabatan, orang sing rebut-rebutan jabatan, orang sing sikut-sikutan ibaratnya kayak gitu ya. Kalau di konvensional kan kayak gitu. Ibaratnya jabatan tertinggi ku sing paling diingin-inginkan ibaratnya ya. Nang konvensional karena di jabatan tertinggi aku bisa uli tahta, bisa uli nama ibaratnya kayak gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak ada karena di sini one team one goal. Teman-teman ya bareng orang sing lebih dhuwur, orang sing lebih rendah gitu ya. Kayak gitu. Jadi ngomongnya ke orang sing termotivasi pengen dua jabatan gitu. Kayak gitu. Tidak mengenal jabatan karena kita flat organisasi dan one team one goal. Bukan banyak orang banyak goal itu nggak kayak gitu. Keinginannya dewek-dewek mulai tidak refusing. Anda ya. Nah, selanjutnya ya, masih 2 menit kayaknya bisa. Siapa yang sebaiknya menjadi Scrum Master? Apa W? 1. Jika di organisasi ada manajer atau supervisor yang bersedia bertransformasi menjadi true leader, maka dia akan lebih baik menjadi seorang Scrum Master. Nah, biasanya nang konvensional itu biasanya disebutnya dengan manajer atau supervisor. Nah, tapi kalau di kita itu bahasannya ada Scrum Master. Itu yang mau bertransformasi menjadi true leader. Tahu ya, itu true leader teman-teman masih ingat? Masya Allah. Itu leader sejati atau leader yang mau melayani kayak gitu. Udah bos, udah pemimpin, tapi orang yang mau melayani itulah pemimpin yang sejati kayak gitu. Aku ngomong jere tapi nyong kayak mutan. Boleh nyong yuk. Terus yang kedua, salah satu orang dari bagian HR atau Human Resources atau HC, ada Human Capital pada konvensional yang memiliki agile mindset atau mindset yang agile dan meninggalkan old mindset atau mindset lama, khususnya dalam memandang orang yang bekerja di perusahaan. Jadi itu bisa salah satu dari bagian HR atau HC yang memiliki mindset agile. Jadi mindset sing agile itu sing itu ya, sing sudah disebutkan makna dari agile itu adalah lincah, cepat-cepatan dan juga sing memandang orang itu bukan orang tapi Bukan orang. ya? Oh iya manusia. Ya, manusia gue untuk sekedar manusia gitu ya, tapi orang yang perlu kita layani, perlu kita kembangkan kayak gitu. Terus yang ketiga, pribadi yang berkomitmen untuk menumbuhkan individu, tim, organisasi menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini itu si Scrum Master diharapkan nanti lo adalah seorang pribadi yang berkomitmen untuk menumbuhkan individu, tim, dan juga organisasi ke arah yang lebih baik lagi karena kan udah memiliki agile mindset ya, mindset agile. Jadi menganggap orang sekedar wong sing kerja ya wis main kerja ya, tapi sing di menungsakna terus dilayani, ditumbuhkan kayak gue biar lebih baik lagi kayak gue. Oke siap. Terus selanjutnya poin yang keempat, Scrum Master bukanlah bos. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi di menjadi true leader tapi untuk bos, tapi orang yang mau melayani adalah pemimpin yang sejati. Itu bukanlah bos bagi yang lain, namun seorang pelayan. Karena true leader itu sejatinya adalah pemimpin yang mau melayani. Oke. Itu waktunya Kak. Iya, sudah cukup teman-teman, ini 1 menit. Jadi tepuk tangan tuh. Ora. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Sejauh Berapa, ini Mbak? sampai 176. Barangkali ada yang ditanyakan,
atau ada yang perlu didiskusikan? Monggo silahkan. Kalau misalnya enggak tak tutup. Satu di atasnya tadi yang paling bawah, atasnya paling bawah. Oke. Iya. Nah, Nih. individu yang tidak oleh jabatan. Kalau di UMKM nampaknya ini tidak menjadi masalah. Yang masih kecil kayak gini. Iya. Ini masih saya karena saya masih ya UMKM aja mungkin Paham. belum ya. Jadi ya jadi masalah sama-sama kerja nyapu ya pada dirinya nyapu intinya semua yang dilakukan itu dilakukan. Tapi kalau udah perusahaan apakah itu nanti akan tidak menjadi karena terkait dengan fasilitas, terkait dengan Yang berbeda yang gaji diberikan. itu kan mungkin juga berbeda gitu. Iya. Yang sudah mungkin sudah pernah terjadi itu di perusahaan sana seperti apa mungkin yang sudah pernah ketemu atau mungkin Iya, ya mungkin itu apa sebenarnya kalau kita belum bisa menjawab ya mungkin ya, tapi hanya saja mungkin kalau apa ya namanya ya terkait kalau semisalkan kan tadi apa jenengannya sikut-sikutan itu bisa terjadi ya, apa jenengannya itu karena adanya tadi maksudnya kayak gaji yang apa jenengannya gaji yang beda, terus maksudnya kayak apa fasilitas yang berbeda diberikan itu kan berarti kan itu mengenai tata kelola managing pemberian apa ya jenengannya kemakmuran karyawan. Nah, itu kan konvensional punya manajemennya sendiri dengan gaji yang berbeda, misalkan dengan fasilitas yang berbeda. Nah, dirimu punya fasilitas seperti ini, maka dirimu akan diberikan gaji dan fasilitas sekian. Tapi, nah, kalau di human growth ini di konsep bahagia ini, mereka itu apa jenengannya ya? Secara dasarnya human growth itu mereka itu dalam pemberian apa jenengannya kemakmuran itu berbeda dengan si konvensional. Sehingga mungkin di situ akan bisa mengurangi Rasa tadi gila jabatan gitu. ya di managing itunya pemberian kemakmurannya, Karena di akhir itu apa ya di kebijakan itunya yang diberikan. itu kan nanti disampaikan juga karena kita kan kalau kita kan ada kan sebelum kita ke kemakmuran itu kan ada namanya kesadaran dulu, terus ada disadarkan dulu dan juga disejahterakan. Itu kan kenapa terakhir karena diharapkan ketika kita sudah sadar, sudah pintar, itu kan baru kita diberikan kemakmuran ya. Nah, kalau misal itu kan menjadi komitmen di awal, jadi kan ketika orang-orang itu mungkin belum dapat kemakmuran seperti yang diharapkan gitu mungkin ya, itu kan pasti ada pikiran oh kayaknya mungkin aku lupa ya sadar atau mungkin skillku beberapa dibandingkan dengan yang itu ya kan misal itu kan mungkin kalau misal orang-orang yang sadar mungkin sepemikiranku tapi ya itu kalau orang-orang yang sadar itu bakalan balik ke itu lagi mungkin kayak gitu. Jadi orang terlalu sih guru-guru jabatan gitu. Karena orang siapa gue karena orang Bok rabies. karena orang-orangnya karena sudah sadar kan sebelum ke itu kan disadarkan terlebih dahulu. Ya itu lah Mas Fat kalau di konvensional makanya apa ya namanya apalagi kayak apa namanya apa jenengannya gelar kan makanya gelar diutamakan kan. Kalau pada bahannya kayak misalkan kalau di human growth itu bukan gelar yang diutamakan, apakah sarjana itu diutamakan? Kalau misalkan kalau konvensional kan mereka kan maksudnya kayak memandang itu kan kayak gitu. Jadi kan maksudnya melasi mereka sih tidak, mereka itu punya kemampuan kapabilitas, bahkan mereka itu punya kapasitas, tapi dia itu tidak dianggap karena mereka itu bukan sarjana ataupun apa, tidak bisa diterima. Nggak lihat Gitu, orangnya lagi. tapi lihat Ya kita harus kembali aring kasih pemerintahan soalnya Jokowi. iya enggak saya dengar apa namanya Scrum bukan bukan apa namanya ini